Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Rektor Universitas Hasyim Asy'ari yaitu Bapak Haris Supratno, dan tak lupa kepada dosen pembimbing kita yaitu Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampuh Filsafat Ilmu Pendidikan Islam. Saya Muhammad Alvan Rifil Azra dari kelas PAI 3B akan mempresentasikan yaitu kolom yang kedua atau peta imajinasi yang kedua dalam yang berjudul yaitu kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pendidikan Islam. Kedudukan manusia sebagai objek dan subjek pendidikan Islam itu banyak beberapa poin yang harus kita lalui. Di antara poin-poin yang terpenting adalah poin yang pertama, manusia sebagai subjek pendidikan Islam. Dalam artian kita harus mentafakuri atau melihat manusia perkembangan masa dulu sampai sekarang itu harus kita diketahui agar timbullah pendidikan Islam untuk mendidik manusia dari mana ke mananya atau menggapai cita-cita untuk berperan sebagai pemimpin atau untuk mensejahterakan manusia tersebut. Dan yang kedua, manusia sebagai objek filsafat pendidikan Islam. Sama seperti tadi, yaitu kita harus melestarikan atau mengamati manusia-manusia di sekeliling kita khususnya agar kita tidak salah lagi untuk yang kedua kalinya, seperti manusia itu berbuat salah dan kita mengintrospeksikan diri untuk memperbaiki dia dan untuk menjaga kita agar tidak melakukan hal tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu melakukan kesimpulan dari yang dua tersebut, yaitu dari kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pendidikan Islam, yaitu melalui kedua peran ini, filsafat pendidikan Islam berusaha membantu manusia yang seutuhnya, yang mampu berperan baik dalam kehidupan individu maupun sosial, serta menjalankan amanah sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa. Dalam dua tersebut harus kita lakukan agar kita bisa memanfaatkan atau memberi manfaat kepada manusia lain, memberi manfaat kepada individu lain khususnya dalam keluarga dan dalam diri kita sendiri agar tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada kejelekan yang timbul dari kita atau timbul dari orang lain tersebut. Dan poin selanjutnya yaitu hakikat manusia dalam hubungannya dengan pendidikan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, manusia tradisional dan modern. Hal ini harus kita pahami bahwasannya banyak manusia-manusia yang dulu sampai sekarang itu beda pemahaman atau beda tradisi-tradisi tersebut. Ada yang paham, ada yang melaksanakan tradisi-tradisi seperti tradisi zaman modern atau tradisi zaman manusia tradisional tersebut. Nah, perlu kita imbangkan bagaimana nih caranya untuk menyatukan kedua tradisi tersebut atau untuk melestarikan kedua tradisi tersebut. Nah, mengungkapi hal tersebut kita harus kita harus mensubjekkan atau menjadi objek sasarannya agar tidak ada kesalahpahaman antara tradisi yang modern dan tradisi yang tradisional seperti tersebut. Dan selanjutnya itu adalah menjelaskan karakteristik masyarakat Muslim. Perlu kita ketahui beberapa poin dari menjelaskan karakteristik masyarakat Muslim. Yang pertama yaitu keimanan kepada Allah dan keesaannya. Kita harus meninjau seperti orang yang tersebut, tapi tidak semua orang yang kayak begini bahwasannya jelek atau buruknya, tapi dilihat dari kezohirian,
kezohiriyahan seperti orang yang rajin ke masjid atau orang yang membaca Quran, kita bisa diponis dalam zohiriyahnya orang tersebut adalah orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keesaannya, melaksanakan hal-hal yang soleh, melaksanakan hal-hal yang baik. Kita bisa memponis secara zohiriyah tersebut bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu memiliki akhlak dan moral. Nah, perlu kita ketahui, akhlak dan moral itu adalah poin terpenting dalam hidup kita. Seperti kita akan melaksanakan keluar atau berinteraksi kepada orang lain, nah itu harus menggunakan akhlak dan moral. Seperti apabila kepada guru kita harus bagaimana, dan apabila kepada orang tua kita harus bagaimana, dan juga kepada sesama seantaran atau teman sesama juga itu harus memiliki akhlak dan moral tersebut. Dan yang poin ketiga yaitu persaudaraan dan solidaritas. Persaudaraan dan solidaritas ini yaitu terpacu kepada hal individu kepada individu atau masyarakat kepada masyarakat tersebut. Kita sebagai manusia itu perlu bernamanya interaksi antara sosial, baik secara batiniah atau secara tolong menolong. Ada yang nolong, ada yang minta tolong. Kita sebagai umat muslim, yaitu apabila kita mampu untuk menolong tersebut, segeralah untuk menolong. Nah, itu poin terpenting dari menjelaskan karakteristik masyarakat muslim. Dan yang keempat yaitu kehidupan seimbang. Maksud dalam kehidupan seimbang yaitu atau balance atau apalagi adil itu bukan maksudnya hal setara. Seperti contoh orang tua kepada anaknya, yang mana anaknya ada yang SMA, ada yang SMP, dan ada yang SD juga ada. Nah, memberi uang tersebut, kita meninjaukan anak SD itu paling besar ya 5.000 atau 10.000, anak SMP lebih banyak kebutuhannya ketimbang anak SD, bisa jadi 20.000 atau 25 dan seterusnya. Kayak anak mahasiswa itu mungkin bisa jadi hampir 50.000 atau sebulan tuh lebih dari 1 juta atau berapa, tergantung yang dibutuhkan oleh anak tersebut yang sebagai mahasiswa. Yang intinya tidak sama rata, melainkan kita meninjau kepada semua anak-anak kita, termasuk ya anak SD, anak SMP, anak SMA, itu hal setara, yang mana orang-orang tersebut atau anak-anak tersebut sebagaimana kebutuhannya masing-masing. Dan poin terakhir yaitu toleransi dan keterbukaan. Ini hal terpenting, salah satu hal terpenting dari kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pendidikan Islam atau menjelaskan karakteristik masyarakat Islam. Yaitu kita harus bisa toleransi kepada umat beragama maupun yang luar non-muslim tersebut. Kita harus bertoleransi, seperti apabila ada pertolongan, ada yang minta tolong dari non-muslim, kita sebagai umat muslim atau umat manusia, kita wajib menolong tersebut. Dalam artian kita apabila ada kesempatan untuk menolong atau ada kebebasan untuk menolong, maka segeralah menolong tersebut. Dapat kita simpulkan dari poin-poin tersebut, dari poin-poin yang semuanya yang tadi disebutkan, yaitu kita sebagai umat manusia untuk melaksanakan subjek dan objek kepada manusia tersebut adalah potensi pertama yang harus dilaksanakan, dikarenakan umat manusia banyak beragam, dari zaman tradisional sampai zaman modern, atau dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, banyak karakteristik yang patut dipelajari. Dan untuk memahami masyarakat Islam, yaitu diantaranya ada toleransi, diantaranya ada saling merangkum satu sama lain dan saling menjaga satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau apabila ada kurang yang jelas, mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.